Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang kelihatannya ya biasa aja. Jadwal satu halaman buat peresmian gedung sekolah di Temanggung. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya, dokumen ini sebetulnya adalah sebuah mahakarya perencanaan. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia intinya. Ini tuh bukan sekedar jadwal loh. Kalau kita lihat sekilas, ya isinya cuma daftar waktu sama kegiatan. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, kita bakal nemuin banyak banget lapisan tersembunyi. Ada perencanaan, ada budaya, ada logistik. Ini bukan cuma soal ngatur waktu, ini soal merancang sebuah pengalaman yang sempurna. Oke, pertama-tama kita lihat dulu gambaran besarnya, dari awal sampai akhir. Anggap aja ini peta jalan kita, biar kita paham gimana setiap bagian saling nyambung sebelum kita menyelam lebih dalam ke detailnya. Coba lihat deh, padat banget kan jadwalnya? Dalam rentang waktu 1 jam aja, dari jam 9 sampai jam 10 pagi, setiap menitnya itu udah diperhitungkan. Mulai dari tamu kehormatan datang, ada sambutan budaya, sampai acara intinya. Semuanya disusun rapat dan punya tujuan yang jelas. Nah, sekarang yuk kita fokus ke 15 menit pertama. Ini adalah momen-momen yang paling krusial loh. Disinilah para perencana mengatur suasana dan menciptakan kesan pertama yang gak bakal terlupakan. Coba deh perhatikan detailnya di sini. Tamu kehormatannya itu nggak datang gitu aja kan? Beliau disambut secara personal sama kepala sekolah di gerbang, terus ada barisan siswa yang menunjukkan rasa hormat. Dan puncaknya, ada persembahan tari gambyong. Ini sentuhan budaya yang kaya banget yang langsung mengubah acara ini dari sekedar formalitas jadi sebuah perayaan. Oke, setelah penyambutan yang hangat di luar, kita sekarang geser ke dalam, ke ruang multimedia yang baru. Nah, disinilah jantung dari seluruh upacara ini berdetak, bagian paling simbolisnya. Rangkaian acara intinya tuh terstruktur banget, dirancang buat membangun emosi dan makna. Dimulai dengan rasa bangga nasional lewat lagu kebangsaan, lanjut ke pidato yang kasih konteks, terus mencapai puncaknya di seremoni simbolis. Setelah itu, ada momen refleksi lewat doa dan ditutup dengan rapih. Semuanya ngalir dengan sangat logis dan indah. Nah, buat sebagian dari kita yang mungkin belum familiar, tumpeng ini bukan sekedar makanan ya. Ini adalah simbol budaya yang artinya dalam banget. Bentuk kerucutnya itu melambangkan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi, kehadirannya di acara ini nambahin lapisan makna spiritual dan tradisi yang kuat banget. Jadi, ini nih momen kuncinya. Aksi yang spesifik ini, di mana tamu kehormatan memotong tumpeng lalu menyerahkannya ke kepala sekolah, itu lebih dari sekedar tradisi. Ini adalah simbol serah terima, sebuah berkat dan penyerahan resmi gedung baru dari pejabat kepada komunitas sekolah. Inilah puncaknya. Oke, sekarang yuk kita intip ke balik layar, gimana caranya semua ini bisa berjalan semulus itu. Nah, disinilah kita akan melihat kerja orkestra logistik yang biasanya nggak kelihatan. Dan ini menurut saya jenius banget perencanaannya. Coba bayangin, saat para pejabat dan guru lagi ikut upacara di dalam, para siswa itu nggak cuma diam, mereka punya peran di penyambutan, lalu dengan tertib balik ke kelas buat lanjut belajar. Jadi perayaan bisa jalan tanpa mengganggu misi utama sekolah, pendidikan. Luar biasa kan? Satu kalimat kecil di jadwal ini ngasih tahu kita banyak hal. Para staf itu perannya ganda. Mereka adalah peserta upacara, tapi sekaligus juga manajer siswa. Fleksibilitas ini menunjukkan kalau setiap orang tahu persis peran dinamis mereka untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dan coba lihat semua pemain yang terlibat dalam naskah ini. Ada tamu kehormatan, tuan rumah, bahkan nama spesifiknya disebutin loh, kayak Bu Novitasari sebagai MC dan Bu Mustakima sebagai dirijen. Suksesnya acara ini benar-benar bergantung pada setiap individu yang memahami dan menjalankan peran mereka dengan sempurna. Ini adalah orkestrasi tim yang hebat. Jadi setelah kita bedah semua detailnya, pelajaran universal apa sih yang bisa kita ambil dari rencana acara selama 1 jam ini? 60. Cuma 60 menit untuk melaksanain penyambutan budaya, prosesi, upacara formal, dan seremoni simbolis, sambil mastiin seluruh siswa tetap belajar. Ini adalah contoh efisiensi yang luar biasa. Nah, ini pertanyaan kuncinya kan, gimana caranya memadatkan begitu banyak makna cuma dalam 1 jam? Jawabannya ada di prinsip-prinsip perencanaan solid yang udah kita lihat dari tadi. Ini dia rangkumannya, kesuksesan acara ini dibangun di atas 4 pilar. Presisi, yang kelihatan dari jadwalnya yang super detail, simbolisme, yang menghidupkan acara lewat sentuhan budaya,
efisiensi dengan menjalankan dua aktivitas penting secara bersamaan, dan yang terpenting, manusia dengan peran yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk semua orang. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin lagi momen paling berkesan dalam hidup Anda, entah itu pernikahan, wisuda, atau perayaan apapun. Pernah kepikiran nggak perencanaan tak terlihat apa, jadwal, peran, dan simbol yang bekerja di balik layar untuk membuat momen itu terasa begitu sempurna? Seringkali, momen terbaik dalam hidup kita bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah naskah yang brilian. Pagi cerah di halaman sekolah, pita merah siap dipotong, bendera naik perlahan, senang campur deg-degan, nama baru berkibar di dinding, SMP 2 kandangan, cat masih harum ruangan, mimpi